Halo semua, balik lagi ke channel kita, yaitu channel tentang podcast edukasi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya. Perkenalkan, saya Anggita Nurul Fatimah. Jadi untuk pembahasan channel kita kali ini adalah kita akan menggabungkan berbagai macam video wawancara yang sudah teman-teman kita ambil dari beberapa narasumber yang tentunya keren banget. Jadi di tema kali ini adalah kita akan mewawancarai orang-orang tentang bagaimana sih cara menerapkan modernisasi nilai Pancasila namun tetap dengan sesuai ajaran agama Islam. Halo semua, perkenalkan saya Anggita Nurul Fatimah dan kali ini saya sedang berada di daerah Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Di narasumber kita kali ini, saya ingin mewawancarai seorang mahasiswi Politeknik Negeri APP. Oke guys, jadi sekarang saya sudah bersama narasumber yang telah kita pilih tadi, yaitu seorang mahasiswi Politeknik Negeri APP. Boleh perkenalkan namanya, Kak? Perkenalkan, nama saya Dinda dari Politeknik Negeri APP. Oke, baik, langsung ke pertanyaannya untuk mempersingkat waktu. Oke guys, jadi untuk pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Kak Adinda itu, gimana sih Kak, kan kita sebagai generasi muda Indonesia sekarang, nah jika budaya asing lebih diminati daripada budaya lokal kita itu sendiri, apakah itu kesalahan dari generasi mudanya itu atau bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anggita. Menurut saya, tidak sepenuhnya kesalahan generasi muda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anggita. Menurut saya, tidak sepenuhnya kesalahan generasi muda karena budaya asing lebih diminati karena dikemas dengan lebih menarik dan relevan dalam gaya hidup yang modern, terutama melalui media sosial. Di sisi lain, kurangnya inovasi dalam mempromosikan budaya lokal dan minimnya edukasi sejak dini juga menjadi faktor. Dari yang tadi saya sebutkan, namun generasi muda juga tetap memiliki tanggung jawab untuk menyaring pengaruh budaya asing, melestarikan budaya lokal, tetapi didukung oleh pendidikan, keluarga, dan pemerintah. Sangat penting untuk budaya lokal lebih menarik dan relevan untuk mereka. Oke, baik, terima kasih Kak Dinda atas jawabannya yang sudah diberikan. Jadi kesimpulannya pada pertanyaan saya itu, generasi muda tidak sepenuhnya salah ya Kak, karena juga kita masih banyaknya pengaruh dari lingkungan ataupun dari pertemanan yang juga tidak bisa kita hindari untuk individu kita sendiri. Nah, menurut kakak, agama juga terpengaruh nggak sih Kak untuk maraknya budaya asing tersebut? Tentunya berpengaruh karena Indonesia adalah negara yang agama Islamnya paling banyak. Oke, baik, mungkin karena adanya didikan dari orang tua tentang agama, jadi kita masih punya batasan untuk menyaring budaya asing yang tidak perlu kita ikut. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Kak Adinda untuk meluangkan waktunya di sesi wawancara ini. Semoga jawaban Kak Adinda bermanfaat untuk orang yang mendengar. Sama-sama, menurut kalau ada salah. Sudah bersama saya Eka Fitrianovianti sebagai rekan Anggita Nurul Fatimah. Di sini saya sudah berada di Sukmajaya untuk mewawancarai salah satu tokoh masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, saya mungkin akan langsung bertanya kepada Ibu Ina Budi Utami. Kepada Ibu Ina. Mohon izin ya Bu untuk bertanya, untuk mewawancarai. Silahkan. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana sih modernisasi dan globalisasi memenuhi nilai agama? Menurut saya, bagaimana modernisasi dan globalisasi mempengaruhi nilai agama. Modernisasi mempermudah
akses informasi agama, tetapi juga mendorong gaya hidup individualistik dan konsumerisme yang bisa mengurangi intensitas praktik keagamaan. Begitu. Untuk pertanyaan kedua, apa sih langkah generasi muda untuk menjaga Pancasila dan budaya lokal? Ya, untuk saat ini gampang-gampang susah ya kalau pemuda di Indonesia itu mempertahankan seperti itu. Tapi mungkin ada caranya tuh sebagai generasi muda dapat menjaga intensitas toleransi, mempromosikan budaya melalui media digital yang sedang viral dan booming. Itu juga bergabung dalam komunitas budaya dan menyaring pengaruh asing. Pengaruh asing maksudnya dari budaya luar gitu loh. Bisa dipilih-pilih lagi yang mana yang positif dan yang mana yang negatif gitu. Berarti anak muda zaman sekarang tuh harus pintar-pintar dalam memilih Iya, mempromosikan budaya. itu tuh lebih dari diri sendiri aja gitu loh. Kalau memang menurut dia itu baik ya diikuti, jika tidak ya harusnya ditinggalkan gitu. Mungkin cukup sekian untuk sesi wawancaranya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Waktunya. Semoga jawaban yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Permatasari. Saya dari mahasiswi Jakarta Global University. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Teh siapa? Siti Rahayu. Iya, baik, dengan Teh Siti Rahayu. Sebelumnya makasih ya udah mau diwawancarai. Maaf mengganggu waktunya juga. Baik, langsung aja ke pertanyaannya ya Teh. Apa sih dampak negatif modernisasi dan globalisasi terhadap nilai-nilai agama dan Pancasila? Baiklah ya, saya Iya. jawab. Dampak negatif modernisasi dan globalisasi terhadap nilai-nilai agama dan Pancasila adalah meningkatnya kesadaran individualisme dan materialisme yang dapat membuat orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, sehingga nilai-nilai agama dan Pancasila menjadi kurang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, terima kasih Teh. Saya izin bertanya lagi ya, satu pertanyaan. Bagaimana sih peran orang tua dan pendidik dalam membantu generasi muda dan mempertahankan nilai-nilai agama dan Pancasila? Baik, saya jawab kembali ya. Ya. Orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam membantu generasi muda mempertahankan nilai-nilai agama dan Pancasila dengan membangun contoh yang baik, meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta membangun lingkungan yang kondusif untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut, sehingga generasi muda dapat memahami dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, baik, makasih ya Teh. Ya, Sebelumnya udah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Dan makasih juga udah mau diwawancarai oleh saya. Jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merina, saya sudah berada di Sentul untuk mewawancarai salah satu tokoh yang ada di sini. Di sini saya sudah bersama Ibu Lira dan ingin langsung bertanya kepada Ibu Lira. Mohon izin ya Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengimbangi pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai agama dan budaya lokal di kalangan generasi muda? Baik, saya izin menjawab ya. Yang saya ketahui itu peran pemerintah dalam mengimbangi pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai agama dan budaya lokal di kalangan generasi muda sangat penting. Seperti edukasi dan penyadarannya itu mengintegrasikan pendidikan agama dan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah. Lalu ada perlindungan dan pelestarian, yaitu untuk mengembangkan kebijakan untuk melindungi dan melestarikan situs-situs budaya dan agama. Lalu ada promosi dan pengembangan, yaitu mengembangkan program-program untuk mempromosikan nilai-nilai agama dan budaya lokal
seperti festival budaya dan pertunjukan seni. Selanjutnya itu ada kerjasama dan kolaborasi, bekerjasama dengan organisasi-organisasi agama dan budaya untuk mengembangkan program-program yang mendukung pelestarian nilai-nilai agama dan budaya lokal. Lalu yang terakhir itu ada penggunaan teknologi, mengembangkan platform-platform digital untuk mempromosikan dan melestarikan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Dengan melakukan peran-peran tersebut, pemerintah dapat membantu mengimbangi pengaruh globalisasi dan melestarikan nilai-nilai agama dan budaya lokal di kalangan generasi muda. Yang kedua, bagaimana pendidikan dan keluarga dapat berperan dalam membentuk sikap generasi muda terhadap nilai agama dan budaya lokal di tengah pengaruh modernisasi. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Pendidikan dan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk sikap generasi muda terhadap nilai agama dan budaya lokal di tengah pengaruh modernisasi. Berikut beberapa cara mereka dalam berperan, yaitu ada pendidikan, mengintegrasikan pendidikan agama dan budaya lokal ke dalam kurikulum, pendidikan formal dalam memasukkan materi tentang nilai-nilai agama dan budaya lokal. Lalu ada menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, yaitu contohnya kayak menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, debat, dan proyek dapat membantu siswa memahami dan menghargai nilai-nilai agama dan budaya lokal. Lalu ada keluarga, yaitu mengerjakan nilai-nilai agama dan budaya lokal sejak dini. Seperti keluarga dapat mengajarkan nilai-nilai agama dan budaya lokal kepada anak-anak sejak dini sehingga mereka dapat memahami dan menghargai nilai-nilai tersebut. Lalu ada menggunakan bahasa dan tradisi lokal di rumah. Menggunakan bahasa dan tradisi lokal di rumah dapat membantu anak-anak memahami dan menghargai nilai-nilai agama dan budaya lokal. Lalu ada kerjasama antara pendidikan dan keluarga, yaitu untuk mengembangkan program-program yang melibatkan keluarga dan di sekolah, seperti mengembangkan program-program yang melibatkan keluarga dan sekolah dapat membantu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai agama dan budaya lokal, mengadakan acara-acara yang mempromosikan nilai-nilai agama dan budaya lokal, seperti mengadakan acara-acara yang mempromosikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai tersebut. Itu aja yang saya ketahui. Terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan. Mohon maaf telah mengganggu waktunya ya, Bu. Iya. Halo semuanya, saya Ahmad Antar. Saya di sini ingin mempertanyakan kepada seseorang nih, gimana sih caranya menjaga nilai agama serta budaya lokal di zaman arus globalisasi ini? Halo semuanya, di sini gue udah bersama orangnya nih yang gue mau tanya. Halo semuanya. Coba bang, perkenalan dulu bang. Perkenalkan, nama gue Raffi Ramadan. Oke, bang, gue mau nanya nih, Apa tuh? gimana sih caranya kita tuh menjaga nilai agama sama budaya lokal di era arus globalisasi ini? Mungkin pertama-tama gue sebelumnya emang suka nongkrong ya. Kalau di luar rumah ya pasti. Iya. Nah kalau dari gue sih, apalagi di tempat-tempat nongkrong sekarang udah banyak tuh musola ya kan. Iya, benar. Jadi buat gue gampang, kalau udah waktu sholat kita langsung sholat gitu. Apalagi tempat sekarang udah banyak kan tempat musolanya. Iya. Mungkin kalau gue gitu sih caranya. Oh. Terus kalau budaya lokalnya gimana tuh bang? Kalau budaya lokalnya mungkin kita jangan terlalu terbawa arus sih sama yang di sosial media, TikTok, Instagram gitu-gitu ya. Oh, budaya-budaya luar ya? Iya, apalagi kan kita juga sering banget buka sosmed ya. Iya, pasti itu. Kita harus jaga tuh budaya lokal kita ya kan. Jangan sampai ke bawah arus aja sih, jangan kebanyakan lah.
buat buka sosmed. Iya benar. Harusnya kita ya yang mamerin budaya kita ya. Iya benar, gitu sih kalau dari gua. Oke, thank you nih Bang ya Oke. atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, guys. Udah segitu aja ya dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Laili. Di sini saya akan mewawancarai tokoh masyarakat di sekitar rumah saya. Boleh perkenalkan diri, Bang, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Fahri Nuryadin. Saya di sini sebagai tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Dan saya sekarang menjabat sebagai sekretaris RW di bagian kepemudaan. Gimana sih menurut Mas Fahri peran generasi muda dalam menghadapi era modernisasi di era globalisasi ini? Ya, kalau menurut saya sih dampak dan hal yang harus dilakukan anak muda ya. Pertama itu mempertahankan kebudayaan lokal, kebudayaan negara, dan kebudayaan gotong royong. Karena di era modernisasi ini banyak oknum-oknum anak muda menurut saya yang lebih individuality. Menurut saya ketika itu harus gotong royong lebih baik lagi, memperkenalkan budayanya masing-masing, agama dan apapun, etnis apapun, memperkenalkan agar tidak terdampak modernisasi global. Gitu aja. Oke, makasih buat Mas Fahri udah meluangkan waktu buat Siap balik. saya wawancarai. Terima kasih Mbak Leo. Makasih.